Oke, teman-teman silakan duduk. Selamat pagi, apa kabar? Yes, yes, yes. Oke, eh, kayaknya saya udah 2 kali ya sharing di sini ya. Ini kali kedua. Applause dulu buat teman-teman yang udah hadir. Oke, sebelum mulai, thank you buat Koan yang ngundang, ya, Ko Erison juga ngundang, thank you. Kacong juga, wah, ini susu saya semua teman-teman ya. Jadi ketika diundang saya juga bingung. Ini Ko Erison, Ko Acong ngundang ini buat apa? Ya, kenapa teman-teman? Karena di kala masa tahun lalu yang banyak kita ngerasa, wah, repricing kedua kali nih sulit segala macam, and it together omsetnya malah naik teman-teman. Ya, applause buat teman-teman semua loh, hebat. Jadi sebenarnya teman-teman, sebentar ya teman-teman ya, saya masih napas baru naik langsung maju. Iya, langsung. Oke, nah sudah ada yang pernah dengar kisah saya kan, by the way? Nggak mungkin, nggak mungkin. Masa sih? Oke, nah jadi teman-teman saya sebenarnya request untuk talk show, cuman katanya kalau bisa ada materi. Nah ketika bawa materi saya bingung teman-teman bikin materi apa ya. Jadi saya bikin materi mungkin refleksi saya di 2024, apa yang saya bawa dan kayaknya saya perbaiki di 2025 ya. Oke, tadi kan lihat Sunday Punch berarti profile tahu sedikit lah ya, saya tambahin sedikit aja. Jadi kalau ditanya Candy apakah lahir dari keluarga yang kaya raya segala macam dan jawabannya jelas tidak ya. Kekurangan juga puji Tuhan sebentar doang ngerasainnya ya. Jadi saya lahir dari ya keluarga cukup lah ya, keluarga cukup. Orang tua juga baik sekali ya. Orang tua baik sekali udah bisa buat anak-anaknya hidup nyaman versi mereka. Ya, nyaman kan beda-beda. Ya, saya juga bukan lahir lah, lahir di Tangerang. Cuman besar itu di kota kecil namanya Prabu Mulih, teman-teman. Ya, Prabu Mulih itu dari ujung ke ujung kotanya paling 15 menit udah saya beres. Ya, saya dari rumah ke sini aja masih bisa setengah jam. Kalau Prabu Muli ujung ke ujung kotanya dong nih 15 menit udah beres. Ya, kota kecil banget teman-teman. Jadi untungnya ya kalau di kota kecil itu nggak ada merasa mindernya gitu. Kalau kita ngelihat di Jakarta kan perbedaan antara orang ekonomi atas dengan bawah kan begitu jomplang. Kalau kota kecil enggak teman-teman ya. Gitu-gitu aja. Walaupun bedanya adalah satu liburan ke luar negeri terus satunya ya udah jalan-jalannya di kota-kota sekitar aja. Bedanya cuma di situ. Jadi nggak ada perasaan gimana ya. Nah, sampai akhirnya long story short saya SD lumayan oke sekolahnya. Kemudian tapi karena di sini ada yang anak pertama teman-teman. Anak pertama. Oke. Nah, zaman saya mungkin karena orang tua saya juga adalah mungkin agak strict orangnya. Apapun yang adik saya perbuat kalau salah, tetap salah anak pertama. Ya, jadi saya hampir setiap hari itu makan ya kemoceng lah, tali pinggang lah, sapu lidi dan segala macamnya. Nah, jadinya nggak betah, teman-teman. Di rumah tuh nggak betah. Jadinya SMP saya request ke mama untuk pindah ke Lampung. Ya, di sini ada yang sekolah di Lampung? Nggak ada sih, jarang. Ya, nah saya akhirnya SMP saya request ke Lampung. Kenapa? Karena menghindari siksaan orang tua sebenarnya. Ya, tapi ngomong ke mama kan nggak mungkin ngomong, "Ma, saya nggak mau disiksa, saya mau pindah ke Lampung," kan nggak mungkin, ya. Jadi saya ngomong, "Ma, saya pengen pindah ke kota yang lebih besar." Ya, mau pindah ke Lampung. Tinggal dengan siapa? Tinggal dengan nenek waktu itu, ya. Tinggal dengan nenek 3 tahun. SMP itu masa terbaik saya sekolah, teman-teman. Ya, masa terbaik sekolah dalam segi akademis, ya karena ya ikut apa sekarang olimpiade lah segala macam itu semua saya ikut teman-teman ya dan ngerasa oke, saya karena sedemikian prestasinya di SMP pengen ke SMA yang lebih baik ya. Nah akhirnya waktu itu saya tes itu di Penabur Jakarta. Dari SMP saya tes untuk nggak tes by the way, saya apply ke Penabur Jakarta yang di Tanjung Duren
ya. Saya waktu itu puji Tuhannya ya, mungkin mungkin ya Tuhan baik sama saya waktu itu dapat undangan buat langsung masuk sebenarnya teman-teman. Ya, karena ikut olimpiade sana sini tuh undangan langsung masuk. Happy dong, ya kan? Happy kan? Wah, bisa ke Jakarta nih. Seumur-umur belum pernah ke Jakarta, teman-teman, anak kampung. Ya, happy mau pindah ke Jakarta, ngomong ke mama, "Mah, mau sekolah di Jakarta." Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, dia ngomong, "Ngapain lu jauh-jauh, masih SMA?" Ya kan? Ya udah, kalau lu mau pindah, pindah ke Palembang aja. Jadi teman-teman, harapannya langsung pupus. Ya, dari yang tadinya suka banget belajar, SMP itu wah the best teman-teman ya. Saya ngeles memang ada, tapi pulang aja bisa belajar sendiri lagi. Oh itu the best lah, best moment kalau dari segi akademis, ya. Karena nggak dikasih, jadinya ke Palembang, bukan nggak bersyukur ya, tetap bersyukur karena dikasih sekolah yang bagus juga ya. Di Safri 1 Palembang itu bagus juga, waktu itu masih sekolah nomor 1 teman-teman. Sekarang udah buka yang lain. Nah, tapi karena apa ya, ngerasa kita udah do the best sebagai anak, tapi mau something tapi nggak dikabulin, jadinya kayak kecewa. Nah, ketika kecewa SMA nggak pernah belajar sama sekali, teman-teman. Ya, nggak pernah belajar sama sekali. Waktu itu dilesin sama orang tua juga, lesnya juga bolos terus, teman-teman. Masuk cuman H-1 sebelum ulangan. Ya, kecewanya sepanjang itu. Ya, tapi memang ya mungkin antara saya yang pinter atau Tuhan sangat baik sama saya masuk ke sekolah ke kelas yang dikumpulin satu kelas tuh dulu namanya rintisan apa kelas bertaraf internasional lah. Dulu kan belum ada international school kan. Nah, itu awal-awalnya di situ. Jadi pelajaran kita beda sama apa kelas yang lain, kita pakai Inggris dan segala macamnya. Dikumpulin, teman-teman. Ya. Jadi udah parah. Jadi saya udah fase males belajar, dikumpulin di satu kelas yang orangnya pintar semua. Sebagai gambaran, teman-teman, saya waktu itu muridnya ada sekitar 35 dalam satu kelas. Biasa dalam satu kelas, berapa banyak sih yang jadi dokter? Coba teman-teman. Satu kelas, berapa kira-kira yang jadi dokter? Satu, dua, ya kan? Di kelas saya yang jadi dokter 13. Jadi isinya memang pinter semua. Ya, pinter semua. Menurut teman-teman, kalau orang masuk ke kelas yang isinya pinter semua, semangat belajar atau tidak semangat belajar? Semangat kan? Saya tambah down, teman-teman. Jadi semangatnya memang benar ada. Ya, jadi itu tuh kelas dibentuk di semester kedua kelas 1 SMA. Jadi semangat belajar ada nggak? Ada. Semester kedua SMA kan teman baru pinter semua. Terpacu dong, wah pengen nih do the best. Sah, bagi rapot. Peringkat 3 teman-teman. Dari belakang. Gue langsung rasa, buset, gue udah do the best nih. Udah belajar segala macam. 3 dari bawah loh. Ya kan? Ngerasa kayak, ini seumur-umur, gue baru kali ini peringkat 3 dari bawah. Biasanya selalu di atas kan. Akhirnya teman-teman mencari pelarian. Pelariannya apa? Kan saya ngekos. Saya ngekos, teman-teman yang lain kan di kelas yang biasa kan. Saya tanya ke teman itu, "Bro, lu nilainya berapa?" Dia waktu itu ranking 6 di kelasnya. Saya tanya, "Nilai lu jadi rata-rata berapa?" Saya lupa nilainya berapa. Saya masih tinggi daripada dia, teman-teman. Jadi saya ngerasa, oh, gue cuma salah tempat. Ya kan? Secara nilai gue nggak busuk, cuman salah tempat. Itu bikin gue tambah malas belajar. Jadi dari kelas berapa tuh? Kelas 2 sampai lulus tidak pernah belajar, teman-teman. Ya, sama sekali nggak pernah. Oke. Fisika saya kelas 3 SMA itu tidak pernah lulus satu kali pun ulangannya. Ya. Nah, balik lagi teman-teman. Tuhan begitu baik sama Candy, ya. Pas ujian nasional muncullah yang namanya kunci jawaban. Ada yang sangkatan saya lahir 92. SMA-nya 2007, ada nggak? Oh iya, benar. Sorry. Ya. Nah, muncul. Apakah Candy beli? Anak kos nggak punya duit buat beli, teman-teman. Tapi teman-teman saya yang dikirim Tuhan begitu baik. Dikasih, teman-teman. Dikasih ya. Jadi kerjaan kita setiap hari hanya menginap di tempat teman, ya, di kamarnya. Jadi kita waktu itu nginep berempat di kamarnya. Setiap malam itu tugasnya cuman bikin contekan.
berdasarkan kunci. Hari pertama kita nggak, waktu itu kan ada dua soal waktu itu, dua tipe soal A sama B. Jadi soal ganjil, kalau nggak salah ganjil A, genap B lah. Jadi nggak tahu yang awal dapat apa kan. Kita buat dua-duanya kuncinya, ya. Nggak perlu saya kasih tahu kan gimana caranya biar nggak ketahuan kan. Nggak usah, ya. Itu kriminal teman-teman ya. Nah jadi saya bikin nih hari pertama. Sampai teman saya ada yang takut ketahuan, dia hafalin A, C, B, kayak gitu teman-teman. Sebelum tidur dia ngapalin ya kan. Saya nggak ngapalin. Ya, hari pertama masih belajar sedikit-sedikit. Kenapa? Karena takut beda. Ya, nah teman-teman, beruntungnya lagi, benar-benar Tuhan sangat baik sama saya teman-teman ya. Di kelas saya, walaupun orangnya pinter-pinter, ada satu orang yang emang ranking 1. Sekarang dia kerja di Singapura. Terakhir saya tahu, yang saya tahu dia kerja di 3M teman-teman di Singapura. Dia memberi sinyal. Jadi kita yang pintar tuh sekelas ada 2 teman-teman. Satu si yang tadi ranking 1, satu lagi yang ranking 2-nya. Orangnya juga baik. Ya, bayangin teman-teman, dia 94, dia kelas Axel 2 kali. Jadi orang 94 masuk kelas saya. Sekarang dokter Obgyn lagi dapat beasiswa ke Oxford kalau nggak salah. Ya. Nah, 2 orang ini, oh baik teman-teman. Mereka memberi sinyal apakah kuncinya benar atau salah. Baik kan, enak kan? Jadi saya tinggal lihat nih. Kalau dia udah jempol, berarti mostly kuncinya benar. Pak, jangan direkam bagian ini ya, Pak ya. Saya takut. Saya takut nanti tiba-tiba saya dicoret, oh tidak lulus ujian, ya kan balik lagi. Balik lagi, ya kan. Nah, jadi waktu itu dapat sinyal benar. Apakah saya baca soal? Saya sampai sekarang nggak tahu isinya soal ujian nasional itu isinya apa, teman-teman. Karena benar-benar langsung buletin doang. Beres. Ya kan? Beres. Hari kedua, hari ketiga sampai selesai. Begitu juga. Jadi happy lah teman-teman. Ya, sampai akhirnya kabar kunci ini terdengar oleh wali kelas saya, teman-teman. Kenapa dia tahu? Karena murid kesayangan dia di kelas itu ada 2. Saya dan teman baik saya sekarang. Kita berdua kenapa kesayangan? Karena sepanjang kelas 3 SMA, fisikanya nggak pernah lolos 1 kali pun. Ujiannya berapa? Saya masih dapat 70 sekian. Dia 95, teman-teman. Yang nggak pernah lulus 1 kali pun ulangan, 95. Ya kan? Dia langsung ngomong, begitu masuk nih, biasa kan guru masuk kelas kan, set, baru masuk pintu, kunci kalian hebat sekali, kayak gitu teman. Dia ngomong spesifik, kunci kalian hebat sekali. Candy, lulus. Nama satu lagi teman saya Jeffrey. Jeffrey, 95 dia ngomong. Wah, langsung, wah, itulah Tuhan baiklah sama kita. Kalau nggak, mungkin saya nggak lulus teman-teman ya. Tapi teman-teman, kalau bisa apa ya, di runut, kan kita 2 terbawah lah teman-teman. Saya dan teman baik saya ini. Saking sayangnya wali kelas sama kita, kan bisa ada foto-foto apa sih, foto kelas terakhir buat apa, buku kenangan gitulah ya. Saya langsung diminta sama wali kelas ini, kan dia guru fisika. Semua bebas duduk di mana, yang penting Candy dan Jeffrey sebelah saya. Mantep kan? Itu udah trademark kelas itu, Candy sama Jeffrey, udah nggak ada yang lain teman-teman. Tapi teman-teman, akademis memang penting, tapi di real life-nya teman-teman, kalau diurutin secara ekonomi, mungkin kita salah 2 yang paling oke di kelas. Karena ya mungkin nggak perhatiin ya. Sisanya ya kita nggak hitung dokter lah ya. Kalau nggak hitung dokter, mungkin kita 2 yang secara ekonomi paling oke. Kalau dokter kan saya nggak tahu tuh income-nya berapa kan. Gitu loh. Jadi ya ada hikmahnya juga. Jadi kita best friend sampai sekarang dari SMA. Karena ya nilainya begitulah teman-teman ya. Nah jadi begitu SMA selesai, kuliah pun masuk IT di Unpar karena merasa mungkin IT tidak banyak belajar, tapi saya salah. Ya, tapi saya salah. IT Unpar ternyata begitu mengerikan teman-teman. Masuk satu angkatan itu total 132 mahasiswa, lulus itu tidak sampai 1/4-nya teman-teman. Ya, hilang. Semester 4 itu hilang setengah, selesai itu sisa 1/4 kurang dikit ya. Tapi bersyukurnya saya lulus, kuliah ya lumayan lah teman-teman ya. Saya dapat beasiswa dari Triputra Group, jadi dari semester 5 sampai selesai saya tidak bayar, plus dikasih uang saku zaman 2012, 2013 saya dikasih setiap 3 bulan tuh 2,5 juta waktu itu sama Triputra Group. Jadi
Ya, kuliah oke lah, ya, kuliah oke. Masuk kerja karena saya ngefans sama ownernya Triputra Group, Pak TP Rahmat, saya minta untuk kerja di situ. Jadi tidak ada ikatan dinas teman-teman dari Triputra Group, tapi saya pengen karena saya ngerasa value yang diciptakan oleh Pak TP Rahmat begitu bagus. Jadi saya kerja di sana, kerjanya enak teman-teman, tidak perlu lewat HRD waktu itu ya. Jadi cuman saya datang ke penasihatnya Pak TP Rahmat di Menara Kadin. Ya Pak, saya mau kerja di Triputra Group. Dia cuma nanya, oke kamu mau di company yang berkembang atau udah maju? Saya mau yang masih berkembang Pak, idealis ya, padahal bodoh teman-teman. Ya, kalau dipikir-pikir sekarang bodoh. Lu kalau kerja di company yang udah maju, fasilitas segala macam kan enak kan? Gue udah ngomong, oh di yang berkembang Pak, biar saya bisa kontribusi segala macam. Bodoh emang. Ya, bodoh. Ya, jadinya disuruh pilih. Perusahaan waktu itu ada Bina Busana, baju, sawit, sama karet. Disuruh pilih 3. Nah, karena saya di kampung halaman saya terkenal sama perusahaan kelapa sawitnya yang maju-maju, saya pilih Pak, saya perusahaan kelapa sawit. Ya, nah saya pikirkan, oh perusahaan berkembang ya udahlah, kantornya masih di Mega Kuningan, keren kan? Saya baru tahu teman-teman perbedaan perusahaan maju dan berkembang. Kalau di sawit perusahaan maju itu contohnya Sinarmas, contoh, ya kan? Yang berkembang waktu itu Triputra Group, ya kan? Kalau main saham TAPG waktu itu saya masuk. Nah bedanya adalah ketika ke kebun, ya ketika ke kebun, saya shock teman-teman, benar-benar shock. Rumahnya itu rumah panggung, ya, kayu semua, yang ya masih banyak binatang-binatang aneh lah teman-teman, yang kita nggak pernah lihat di Jakarta. Serangga-serangga yang gede-gede lah segala macam, nggak pernah. Airnya pun, ini masih lebih hitam lah, teh lah. Teh itu udah paling bersih. Ya, jadi warnanya itu warna teh itu udah paling bersih. Jadi pedalaman di sana, ya kan? Waktu itu ada kunjungan ke Sinarmas. Buset, saya menyesal kenapa nggak perusahaan maju. Rumahnya udah bata, depannya ada lapangan badminton, ya kan. Terus ruangan meetingnya AC, airnya udah disuling, difilter bersih. Jauh teman-teman bedanya, jauh. Terus di perusahaan maju, kalau di sawit itu jam 4 udah beres kerja, saya masih jam 7, jam 8 itu para apa namanya pemanen tuh baru pulang kasih data, beda-beda banget. Ya, tapi so far enjoy nggak? Enjoy teman-teman. Ya, enjoy kerja di sana. Saking enjoynya saya lembur itu nggak dibayar. Ya, itulah kebodohan nomor 2 teman-teman ya. Jadi lembur nggak dibayar. Jadi kenapa nggak dibayar? Karena awalnya itu dibayar. Pakai apa? Hoka-hoka bento. Ya, hoka-hoka bento tuh yang apa? Nasi kotak ya, bukan nasi kotak lah, nasi ya bento lah. Ya, dibayar pakai itu. Tapi diprotes sama HRD, teman-teman. Tahu nggak diprotesnya kenapa? Karena kita kan kalau mau lembur, kita kan jam terakhir untuk masukin lembur itu jam 4 sore. Jadi lu tentuin tuh jam 4 sore, lu akan lembur atau tidak. Nah, kan kita nggak tahu ya. Bos kan suka tuh, jam 5 kurang 5 dikasih kerjaan. Ya kan? Akhirnya lembur. Jadi, saya setiap hari udah masukin lembur terus. Ya kan? Karena udah pasti lewat jam 5. Ya, bisa jam 7, jam 8, jam 9 pulang. Ya kan? Itu versi cepatnya, jam 7, 8, 9. Biasa kadang jam 12, jam 3 pagi, baru pulang. Jadi kan ya udah dong, masukin terus kan. Biar dapat hokben. Ya kan? Dimarahin loh HRD. Candy kamu apa-apaan lembur tiap hari. Lah, orang bosnya yang suruh lembur tiap hari. Dimarahin. Katanya nggak boleh, kamu harus kurangi jatah lembur kamu. Lah, akhirnya ya udah. Karena saya masih idealis, saya akan mengerjakan yang terbaik untuk company ini. Saya loyal sama bos saya lembur nggak dibayar. Ya, saya jadi lembur nggak dibayar, teman-teman. Oke? Oke, lembur nggak dibayar, masih loyal. Pergi ke Kalimantan pun mempertaruhkan nyawa tuh ke Kalimantan. Karena bukan enak, teman-teman ya. Bukan yang kayak di sini ada yang pernah lihat Next Carlos videonya? Tahu dong. Next Carlos tahu dong. Enak kan dia turun pesawat, makan apa segala macam. Saya turun pesawat masih 8 jam, teman-teman. 8 jam itu kalau jalannya mulus. Jalan kebun itu tanah merah, kalau hujan jalannya putus nginep di mobil. Ya, teman saya pernah lihat beruang, teman-teman. Ya, lihat beruang lewat sebelah mobil. Ya kan, mempertaruhkan nyawa. Saya pernah, teman-teman, di hari ulang tahun, karena jalan putus, saya dari Pontianak ke kebun, itu naik kapal. Melewati Sungai Kapuas, teman-teman. Ya, pernah juga, teman-teman,
Ini adalah mungkin Tuhan memberikan jalan, Candy kamu jangan di sini lagi. Waktu itu mau pulang teman-teman, mau pulang dari Kalimantan Barat, saya lupa namanya apa, mau pulang ke Pontianak. Jalan nggak bisa ditembus. Ya, kita udah nunggu seminggu, itu udah nggak bisa, jalan nggak bisa dilewatin. Jadi harus lewat air. Oke, kita naik speedboat yang isinya 7 orang. Tapi teman saya ada yang mengambil jatah 3 orang jadi 1. Ya, karena kelebihan berat badan. Tapi kan si yang punya kapal kan nggak mau rugi. Hitungnya berapa orang? Tetap 1 dong. Ya kan? Alhasil teman-teman, ya mungkin masih ada seperempat jalan lagi kita menuju sampai di tujuan. Itu jam 9 malam, bensin kita habis. Speedboat bensinnya habis di tengah Kapuas jam 9 malam, teman-teman. Ya, si yang punya kapal ngomong, Pak bantu saya dayuh pakai kaki, mau nggak? Mau nggak? Bro, sorry. Kapuas sering banget kita dengar nih, orang-orang kebun ya, sering banget kita dengar itu berita duka cita dari pemanen dan orang-orang kebun. Kenapa? Nyebrang tuh meninggal karena buaya. Lu suruh gua kayu pakai kaki. Menurut lu aja gua mau. Gak mau teman-teman. Gak mau ya. Nah ya, ini mungkin Tuhan memberikan jalan. Woi, lu udah jangan di sini lagi, gitu kan? Nah, akhirnya kita selamat karena ternyata teman-teman setelah menunggu kurang lebih sejam ada kapal lewat. Dia mau kasih bensin dia sedikit, ya. Akhirnya kita beres. Nah, dari situ udah saya mikir, buset, mempertaruhkan nyawa sehari itu dikasih duit dinas hanya 60.000 teman-teman untuk nyawa saya. Jadi udah ngerasa oh nggak worth it lah ya. Nah akhirnya long story short coba untuk mencoba bisnis sana sini fashion lah segala macam, semua fail teman-teman ya, semua fail, duit tabungan juga udah mau habis sampai akhirnya saya diajak teman saya yang waktu itu hobi main Dota juga untuk apa ya istilahnya ya, datang ke satu event lah. Datang ke satu event game, bukan event asuransi, tenang ya. Kita datang ke event game, tapi dia ngomong, Ken, gue mau diajak jadi agen asuransi, lu mau ikut dengerin atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Ya, itu di Pejaten Village waktu itu ya, di Mall Pejaten Village. Saya ngomong nggak mau, saya keliling mall 2 jam, ya lihat game segala macam, 2 jam. Harusnya NBO selesai atau belum 2 jam? Hah? NBO, kalau teman-teman ngerekrut 2 jam beres nggak? Beres dong. Saya lihat dari atas, kan mallnya kan bawahnya bolong. Dia di Cafe Bean waktu itu. Saya lihat ke bawah, oke, teman saya di meja yang berempat duduk bertiga. Teman saya satu yang ngajak, duanya saya kenal. Nggak ada agent asuransi, dua-duanya gamers. Saya pikir, oh berarti meja itu udah kosong, orangnya udah pergi. Saya turun, pesan kopi, duduk. Belum 5 menit, ada orang tarik kursi, teman-teman. Seret, duduk di situ. Ternyata dia baru datang. Ya, dia baru datang. Nah, teman-teman ada yang kenal leader saya nggak? Winner Ngadin. Nah, nanti pas Horizon datang, suruh dia ke sini, teman-teman lihat orangnya kayak gimana. 2 minggu lagi ya. Nah, 2 minggu lagi teman-teman lihat orangnya kayak gimana. Ya, mau dia ngomong sekecil apapun, pasti kedengeran. Orangnya teman-teman kayak makan baterai, energi nggak ada habisnya. Ya, aktif teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat tingkah dia itu harus dapat start club, dia bisa naik meja lah segala macam. Mungkin kayak gitulah orangnya. Ya, jadi dia jelasin ke teman saya. Jadi meja berempat nih, dia duduk sini. Saya di sini, teman saya di sini. Dia jelasin ke sini. Saya dengar nggak? Dengar dong. Nah, tapi saya belum mau jadi agent karena basically saya introvert parah. Parah, teman-teman. Ya, saya nggak ada foto saya zaman dulu lagi. Ya, introvert parah saya nggak mau dengerin, tapi kan kedengeran. Tapi in the end saya ngomong, oh saya mau tahu isi polis saya doang. Gitu, karena saya pernah DBD ternyata dibayar, saya pengen tahu isi polis saya itu apa. Nah, saya tanya dia dong, oke bantu gua dong untuk liatin isi polis gua dan segala macam. Nah, direkrut teman-teman. Ya, direkrut. Awalnya saya nggak mau, ya kan? Karena saya sudah berpengalaman untuk menolak MLM, saya tahu jurusnya, teman-teman. Ya, saya tahu jurusnya. Jurus menolak MLM adalah saya minta dia buka slipnya dia. Bener nggak? Katanya lu dapet ratusan juta lah segala macam. Bener nggak lu dapet? Gue pengen lihat buktinya dong. Nggak ada yang kasih, teman-teman. Saya tinggal ngomong, oh kalau nggak ada bukti berarti gue nggak berani join nih. Karena saya nggak tahu bener atau enggak. Ya kan? MLM berhasil, teman-teman. Sama Winner Ngadin nggak berhasil.
ya kan? Dia ngomong waktu itu kan masih zaman SUM segala macam kan. Nah dia ngomong, oke, saya tanya, oke, income lu berapa? Lu bisa kasih lihat nggak? Bener nggak sesuai dengan tangga yang lu gambarin? Oh boleh Ken, dia kasih lihat teman-teman. Bener, ya, bener. Nah, jadi kan saya harus menepati janji untuk dia minta datang ke kantor. Oke, saya ngomong, oke Win, gue datang tapi gue belum tentu join. Nah, saya kasih dia challenge kedua teman-teman. Emang ini anak songong juga sebenarnya ya. Saya kasih challenge kedua. Kan lu ngomong dulu ya, zaman dulu, 5 tahun 100 juta. Kasih gue lihat orang-orang yang dapat 100 juta di kantor lu. Saya minta kayak gitu. Karena pasti banyak dong orang di atas 5 tahun, ya kan? Saya ngomong gitu, banyak dong orang di atas 5 tahun, kasih gue yang income-nya di atas 100. Nah, saya kasih challenge itu. Saya berpikir teman-teman, pasti challenge itu tidak akan bisa dipenuhi. Kenapa? Karena di kantor saya kan internal consultant di kantor yang lama. Saya tahu gaji-gaji karyawan teman-teman. Yang di atas 100 di perusahaan segede itu nggak nyampe 10. Jadi feeling saya, ya elah kantor asuransi mau berapa orang? Kalau cuma 2-3 orang, gua nggak akan mau join. Berarti kan tidak real dong tangga jenjang karirnya, karena cuma 2-3 orang yang bisa dapat. Bener nggak? Ya kan? Saya datang teman-teman Sabtu, datang, liatin NBO-nya beres, dia langsung tarik, si Winner tarik, ayo Ken, gue tepatin janji gue. Kenalin, si A, income 100 sekian nih, si B, income 100 sekian. Banyak teman-teman, jadi saya waktu itu kayak diajak keliling kantor buat orang yang 100 juta. Banyak teman-teman, banyak. Kayaknya 15 orang ada waktu itu saya dikenalin. Ya kan? Habis itu saya ke WC. Ya, saya ke WC, kencing, nggak usah diperagain ya, kencing, ya kan? Kencing, saya mikir gini, apa iya segitu banyak orang? Ya kan? Apa iya segitu banyak orang? Kalaupun bohong, masa iya semuanya bohong? Kedua ya, kalaupun bohong masa iya semuanya bohong? Bohong berjamaah kayak gitu kan kayaknya enggak ya. Nah, terus ketiga saya mikir, kalaupun bohong, kayaknya enggak. Kalau lu ditodong spontan, bohong itu kelihatan. Contoh nih, saya datang ke Ko Erison kan, bawa orang. Kenalin nih Ko Erison income-nya 100 juta. Kalau Ko Erison beneran income 100 juta, dia santai dong. Oh ya halo bro. Iya kan? Tapi kalau enggak kan dia akan kaget dulu lah, segala macam. Ini enggak ada yang kaget. Oh iya halo bro. Nah di situ gue mikir, oh berarti bisa jadi apa yang diomongin benar. Ya kan akhirnya gue ngomong, oke Win, gue coba lihat deh. Gue tanda tangan, waktu itu kan masih masih manual ya. Gue tanda tangan, join. Ya begitu begitu saya lihat, oh sistemnya bagus, oh produknya oke, ya kan? Saya ngomong ke Winner. Waktu itu saya join November 2015 teman-teman ya. November 2015 AJI segala macam. Saya ngomong, oke, coba deh Win. Gue coba prospek ke satu orang, ya kan? Prospek ke satu orang, ambil lagi teman-teman. Orangnya ambil 500.000 preminya. Jadi waktu itu saya dapat komisi sekitar 90 ribuan. Orang itu ambil, malah bikin saya galau teman-teman. Galaunya apa? Berarti nggak susah ya jalanin asuransi. Apa gua resign aja gitu loh mikirnya. Apa gua resign aja ya? Nah, beneran teman-teman. Januari saya menghadap manajer saya minta resign. Ya, dengan modal 90 ribu komisi di Prudential. Ya saya minta resign. Ya kan, saya minta resign. Kan namanya Oscar sama Iqbal. Mas Oscar, saya mau resign deh. Ya kan, saya mau di Prudential dan segala macam beres. Nah, dia ngomong, mereka berdua kaget nggak? Kaget. Karena itu adalah kali kedua saya minta resign sebenarnya. Ya, mereka berdua kaget, tapi ya udahlah. Berusaha nahan, tapi kayak udah, wah keras nih, kan dia udah keras. Berusaha teman-teman ditahan, sampai akhirnya di bulan disetujui kalau saya akan keluar itu di bulan Maret, teman-teman. Ya, jadi tanggal 20 Maret itu saya resign beneran. Tapi 3 hari sebelumnya saya dipanggil direktur, teman-teman. Ya, gila, gini-gini kerjaan oke, teman-teman ya. Kerjaan oke banget. Waktu itu semua hasil proyek saya itu bagus ya. Jadi dipanggil oleh direktur, direktur nanya, waktu itu gaji saya sekitar 6 jutaan, teman-teman. Ya, fresh grade 6 jutaan. Inilah ya, kemakan inflasi. Sekarang fresh grade juga masih 6 jutaan, teman. Nggak berubah. Ya, saya padahal 2015, 10 tahun yang lalu fresh grade 6 juta, sekarang juga 6 juta. Ya, hebat, enak buat punya company, teman-teman. Ya, nggak ada inflasinya. Ya, 6 juta
Waktu itu, jadi saya dekat sama teman-teman sebenarnya. Saya dekat sama teman-teman satu departemen saya. Kita satu departemen itu berlima, kita setiap bulan itu selalu buka slip gaji di meja, bareng dikasih slip gaji sama HRD, kita buka, berapa lu gitu. Ya kan, saya paling kecil teman-teman, kan muda sendiri, fresh grade ya kan. Saya tahu yang paling gede waktu itu 17 juta sebulan, yang senior. Dipanggil direktur, dia ngomong, Candy kalau gue naikin gaji lu besok 17 juta sebulan, lu mau stay nggak? Stay nggak teman-teman? Naik 3 kali lu. Besok gue kasih lu 17 juta sebulan, lu stay nggak? Saya NBO direktur saya teman-teman. Saya jenjang karir NBO saya. Ya kan, saya NBO tuh direktur saya. Pak, Prudential nawarin saya begini, 5 tahun 100 juta segala macam kan. Saya ngomong, Pak, gini deh, kita bikin deal-dealan ya. Sekarang direktur ini orang pintar saya sekali teman-teman ya. Dia dulu yang mengembangkan Adira sebelum dibeli Danamon ya kan. Dulu kan Adira masih di bawah Pak TP kan. Nah, ini orang pintar sekali, saya respect sekali sama beliau sampai jadi nasabah juga ujungnya teman-teman ya. Nah, saya respect sekali, saya ngomong kayak gini, saya NBO nih, 5 tahun 100 juta ya kan. Saya ngomong, Pak, deal-dealan gini aja deh. Saya gaji tetap nggak apa-apa ya kan, 6 juta. Selama 4 tahun ke depan, saya 6 juta, no problem. Di tahun kelima kan Prudential kasih 100 juta. Saya minta company kasih 50 juta aja. Saya stay. Jadi selama 4 tahun, saya 6 juta. Tahun kelima, kasih saya setengahnya Prudential. Saya stay. Nggak bisa tuh. Candy mana bisa lah, lu gila. Terus saya ngomong, ya kalau gitu Pak, sorry Pak, belum nggak bisa nahan saya karena nggak dapat lah deal kita nggak dapat, ya kan? Oke lah, naik nih. Dia membuat satu kesalahan besar terhadap saya teman-teman. Kesalahannya adalah kita kan naik lift, set naik lift mau ke atas itu kan di Starbucks di bawah ya, kita di gedung The East tuh teman-teman yang Net TV. Kita di bawah Starbucks itu lama loh. Dia meyakinkan saya itu lama dari pagi sampai sore, mau jam 5. Jam 5 kita naik ke atas. Nah, ini kesalahan terbesar dia. Dia ngomong, Ken, andai gue seusia lu, gue juga akan kayak lu. Beh, selesai. Selesai. Ya, di saat ini saya memutuskan, oke, saya akan full time Prudential. Udah beres, teman-teman. Ya, nah, dari situ, teman-teman, apakah langsung closing? Enggak, teman-teman. Saat itu, masih komisinya Rp90.000. Ya, jadi saya hidup dengan tabungan, teman-teman, ya. Tugasnya adalah mengembalikan income kantor, ya. Tapi Prudential hebat, teman-teman, ya. Akhir tahun itu udah balik, ya lebih dikit lah, ya. Dan ya keterusan sampai sekarang. Jadi yang hebat bukan saya, hebatnya Prudential, teman-teman, ya. Oke, saya masuk. Nah, grow with Prudential, ya. Jadi ketika waktu diminta untuk sharing, saya bingung mau sharing apa. Saya coba ambil apa yang saya dapetin, refleksi apa yang saya dapat di 2004, yang mungkin saya bawa dan mungkin coba saya perbaiki di 2025. Ini saya voice note kah kok? Voice note nextnya. Oh oke. Oh apa nih? Oh udah next. Oke. Nah oke. Nah pertama adalah pernah nggak berpikir gimana kalau di dunia ini nggak ada yang namanya asuransi? Pernah nggak teman-teman coba berpikir di dunia ini kalau tidak ada yang namanya asuransi akan gimana? Pernah? Ada yang pernah nggak? Nah, ini refleksi pertama. Saya boleh dipakai kan kok? Boleh kan? Oke. Teman-teman, saya mau nanya. Biaya hidup suami istri, katakanlah anak satu. Hidup nyaman di Jakarta. Nggak hedon, nggak berkekurangan. Nyaman. Berapa? Rata-rata. Kira-kira aja. Nggak ada salah, nggak ada benar. 40. 10. 10. Berapa? 10. 40. Berapa? Gocap. Ini naik mulu. Gimana? Berapa? 20. Oke lah, kita ambil tengah lah ya. 20 lah ya. Biaya hidup 20. Kita kan ngomong nggak ada prudensial, nggak ada asuransi berarti nggak ada prudensial juga kan. Rata-rata income, andai kan berarti kita kerja lah. Mostly orang kerja, ya kan? Banyakan kita kerja daripada pengusaha. Manager income berapa sih? Teman-teman. Suami istri, satu manajer, satu karyawan, atau satu manajer, satu supervisor. Take home pay berapa? Kurang lebih. 15 mah. Berarti di bawah angka biaya hidup, mati dong dia. Berapa?
25, 30. 30, take home pay 30. Menurut teman-teman di sini yang pengaturan keuangannya paling bagus siapa? Tunjuk satu orang. Erison, oke, Ko Erison. Ko, sisa 10 juta. Kalau punya 10 juta sisa, diapain bagusnya kok? Nabung kemana segala macam? Pinjol. Jangan dong. Kira-kira kemana kok 10 juta? Oke, Bitcoin nih. Jatah Bitcoin berapa? 10%, berarti 1 juta. 1 juta Bitcoin misalkan. 10 juta kemana aja nih? 10, kan udah beres nih, biaya hidup udah beres. 10 juta kemana aja? Kan nggak ada asuransi kok. Nggak ada asuransi nih. Slot. Wah gila nih. Gue suka banget sharing di sini. Ada pilihan slot pinjol, itu nggak pernah ada loh. Di otak saya nggak pernah kepikiran. Kalau kepikiran kayaknya saya bisa lebih kaya kayaknya. Ya, oke lah slot, jangan lah ya. Direkam soalnya. Apa kira-kira? 10 juta. Investasi lah ya, misalnya 50% investasi, emas, reksadana, ya ini misalnya reksadana, ada emas, ada deposito lah ya. Oke, ada saving lah, misalnya kita di sini saving. Saving harusnya kan mungkin ya, porsinya paling gede sendiri 50%. Betul? 5 juta. Sisanya dibagi-bagi. Andai sekarang nih, nggak ada yang namanya asuransi. 3 bulan kerja berarti kekumpul saving 15 juta. DBD sekarang berapa? 30. Bocornya dari mana aja coba? Ambil di mana lagi? Saving habis. Investasi dong dicabut. Deposito lah. Deposito susah nyabutnya. Emas paling paling gampang. Ya kan emas. Berarti udah berapa nih emas? Ambil ke sini. Ya kan? Ini kalau nggak ada asuransi. Oke? Kalau cuma DBD. Nggak usah jauh-jauh deh. Nyenggol deh. Naik motor nyenggol patah tulang. Berapa? Cepet. Ah, baru pasang doang. Ya kan? Belum cabut. Pego lah. Ya cepet lah. Ya kan? Kerja 3 bulan. Saving total aja baru 30. Ya kan? Sisa total semua dicairin itu baru 30. Cepet dari mana? Pinjol bener. Ya kan? Nah, di sini saya realize teman-teman, kalau nggak ada asuransi di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa berobat? DBD aja mungkin tahan kurung diri di kamar. Patah tulang, ya udahlah pincang dikit sikat tetap kerja. Berapa banyak orang yang bisa ngumpulin duit dengan tenang kalau nggak ada asuransi. Ya kan? Di situ saya ngerasa, oke, asuransi ini adalah produk yang sangat bagus. Yang apa ya, nggak boleh orang nggak punya. Ya, nah kalau punya prinsip kayak gini, kayaknya sih menjalani pekerjaan agen asuransi harusnya lebih enteng. Karena kita udah tahu basicnya, kalau orang nggak punya asuransi, kacau balau. Ya, nggak punya asuransi kan termasuk, misalnya nggak punya BPJS segala macam, kacau balau. Ya, boleh next bro. Nah, gimana kalau nggak ada prudential, nggak ada bisnis prudential? Coba, ada yang mau berpendapat nggak? Gimana kalau ada asuransi tapi nggak ada prudential? Apa yang terjadi? Nggak ada bisnis prudensial, nggak ada prudensialnya. Apa yang terjadi teman-teman kira-kira? Saya bisa ambil minum ya. Ayo dong. Kira-kira nih, ada nih merek lain, nggak ada prudensial. Apa yang terjadi? Apa? Laku-laku juga. Ada lagi? Oke, kita by fakta aja teman-teman. Yang pertama kali meluncurkan unit link siapa? Prudential. Oke. Dengan segala plus minus unit link, berapa banyak orang yang terbantu via unit link? Maksudnya, dia nggak mampu bayar, masih bisa cuti premi. Sampai sekarang mungkin. Ya kan? Andai tidak ada prudensial.
Nggak ada mungkin unit link di Indonesia, satu. Kedua, kita ambil yang deket-deket ini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Yang pertama kali juga meluncurkan asuransi kesehatan dengan premi murah bisa sesuai tagihan siapa? Dulu PSS zaman awal, Prudential juga, ya kan? Dulu yang menggemparkan dunia unit link asuransi kesehatan sesuai tagihan dengan harga murah, siapa juga? Prudential juga, PPH. Ya, dengan segala kegaduhan, ya, dengan segala kegaduhan, yang mencetuskan pertama kali untuk bikin sistem yang namanya, ya kalau di kita namanya priority hospital, yang sekarang dicontek. Kalau nggak ada priority hospital, yang lain belum tentu kepikiran kah pasti? Belum tentu, ya kan? Dengan kondisi sekarang yang asuransi kesehatan lagi, ya repricing lah segala macam. Yang pertama kali meluncurkan, oke, kita harus pisah antara yang sehat dan yang sakit lewat Pruwel misalkan. Siapa duluan? Nah, ya kan? Dan setahu saya juga, yang dulu ketika yang dulu bisnis asuransi dianggap sebelah mata, sampai akhirnya komisinya bagus, ya kan? Agentnya terkenal di mana-mana, trip sana sini, siapa juga? Prudential juga, ya kan? Jadi saya berpikir, andai tidak ada Prudential, andai nggak ada company kita di Indonesia, mungkin sistem asuransi kita nggak sebagus ini. Karena yang mikir, yang pionir, yang mulai duluan, semua Prudential. Ya kan? Semua produk bagus dari mana? PCB siapa duluan? Prudential, akhirnya dicontek. Ya kan? Mereka ngomong perusahaan gue lebih bagus. Allah, manajemen lu aja nyontek kita semua. Ya kan? Itu fakta teman-teman. Ya, itu fakta. Jadi kalau nggak ada Prudential, kebayang nggak? Ya kan? Kalau nggak ada bisnis Prudential, mungkin ya, mungkin saya masih stuck jadi karyawan yang nggak tahu gajinya berapa. Ya kan? Mungkin masih banyak di antara saya dan teman-teman saya nih yang di agensi mungkin yang masih income-nya segitu-segitu aja. Mungkin masih banyak yang merasa hidupnya berkekurangan, tapi lewat bisnis Prudential banyak yang terbantu, teman-teman. Saya sering refleksi begitu, teman-teman. Andai saya nggak di Prudential ya, kira-kira saya ngapain ya? Nggak ketemu jawaban yang lebih bagus dari kehidupan sekarang, teman-teman. Belum ketemu lah. Anggaplah, teman-teman, oke, gue mungkin bisa buka bisnis. Tapi modalnya dari mana? Kalau ditarik zaman waktu itu ya. Modalnya dari mana? Gitu. Sampai sekarang saya belum ketemu bisnis yang dengan modal minim tapi returnnya segede ini selain Prudential, teman-teman. Ya. Nah, di situ saya refleksi, oke, berarti dari segi produknya oke nih asuransi membantu, segi company-nya pun company kita the best banget. Ya, the best banget. Isinya juga orang bagus semua. Gitu. Itu mempertebal keyakinan juga, oke, nggak usah lirik sana, lirik sini, tetap stay di Prudential aja. Gitu. Udah semua paling bagus kok. Yang pelopori semua juga di industri asuransi di Indonesia, dia juga kok. Gitu. Ya, next bro. Nah, ini, di sini pernah nggak dengar kalimat agent asuransi hanya buat orang yang nggak punya kerjaan, asuransi buat orang yang, ya sorry to say nih, nggak punya value, orang yang udah desperate, putus asa. Ada yang pernah dengar? Sering ya? Saya juga sering teman-teman. Tapi kalau dibalik gini, kalau kita sebagai nasabah, satu, orangnya keren, agent asuransi. Satu, orangnya, ya apapun itulah, nggak punya value lah, desperate, putus asa. Mau ambil sama agent yang mana? Satu, orangnya mungkin berpendidikan, lulusan luar negeri misalkan, ya kan, ex kacap bank, terus ya keluarganya juga bagus segala macam. Satunya berantakan, mau masuk asuransi, dua-duanya nawarin teman-teman, masuk sama yang mana? Nah, yang pertama dong. Loh, kalau gitu kenapa stigma di masyarakat masih yang jelek-jelek? Kalau lu aja mau milih agent aja pasti yang bagus. Makanya gue ngomong, bisa nih rekrut orang, dia ngomong, iya kok, tapi gengsi kok. Saya ngomong kayak gitu, oke, ada dua agent datang ke lu, orang yang bagus sama yang enggak. Orang yang satu kayak lu, ya kan, satu kayak lu.
dengan background pendidikan, keluarga dan segala macam. Satunya orang yang ada di pikiran lu kalau agen asuransi selayaknya adalah begini. Lu akan pilih mana? Pilih gua. Kalau gitu, semua market lu akan mikir yang sama kalau akan mikir yang itu. Itu kenapa, teman-teman? Jadi agent itu harus orang yang bagus, teman-teman. Itu juga pasti semua leader di sini merekrut kita semua karena kita punya value. Kalau nggak punya value, nggak mungkin direkrut. Kenapa? Karena sekarang market juga udah pinter. Dia akan memilih agent mana yang bagus. Ya kan? Makanya sebenarnya tidak boleh minder sebagai agent asuransi karena kita udah di tempat yang bagus. Gitu loh. Dan memang requirement-nya adalah orang bagus. Gitu. Kalau requirement-nya adalah orang-orang standar, ya mungkin kita bolehlah minder-minder sedikit. Tapi kan requirement-nya menjadi agent asuransi adalah orang yang bagus. Karena kalau orang yang nggak bagus, lu nggak akan dipilih. Gitu loh. Jadi harus berbangga kalau kita memang sebagai agent asuransi. Gitu. Ya. Kemarin saya juga dapat satu tamparan dari salah satu speaker di agensi saya, teman-teman. Banyak perusahaan asuransi lain ngomong, alah, Prudential mah udah mau bangkrut lah, manajemennya udah jelek lah, agentnya udah nggak karuan lah, segala macam. Pertanyaannya, manajemen kita di hijack sama siapa? Nah, menurut teman-teman, ada nggak orang bagus yang katanya company bagus nge-hijack orang jelek? Ada? Nggak ada. Pasti nge-hijack orang bagus. Bener nggak? Orang bagus ngambilnya dari mana? Prudential juga. Ya kan? Orang ngomong, oh sekarang mah apa? Micin lebih bagus lah. Manulife lebih bagus lah. Ya kan? Karena inilah segala macam. Hijack orang mana? Mungkin nggak bagus nge-hijack jelek? Jadi udah terbukti dong mana yang lebih bagus. Bener nggak? Makanya harus bangga. Kalau kita udah berada di company yang bagus, di agensi yang bagus, di tim yang bagus. Ya kan? Karena terbukti. Kita udah kayak berlian. Ya kan? Diliatin lah. Ya kan? Wah ini bagus nih. Mau coba gue tarik mau coba gue tarik Kalau dia ngomong kita jelek, nggak mungkin dia menarik orang jelek. Ya kan? Kayak teman-teman lah. Teman-teman nggak mungkin kan merekrut atau menarik orang yang tidak punya value, jelek segala macam kan. Nggak mungkin kan. Yang ditarik pasti orang yang bagus dong. Kita kan juga nge-hijack teman-teman, nge-hijack dari kantor konsultan lah, nge-hijack dari bank lah, nge-hijack dari pengusaha ini lah. Kita juga nge-hijack toh. Yang kita hijack orang jelek kah? Nggak mungkin. Ya, jadi perusahaan asuransi lain sana yang ngomong, punya gue lebih bagus lah. Atas-atasnya lu aja nge-hijack dari company gue. Jadi nggak usah ngomong bagus. Yang bagus di sini, yang bisa create orang bagus. Ya, applause buat teman-teman semua. Oke, nah, next. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya tadi ngomong, kita mesti bersyukur teman-teman. Bersyukur udah di tempat yang tepat. Karena di tempat yang tepat itu baru bunga bisa berkembang dengan bagus, ya kan? Baru semua potensi itu kelihatan, ya kan? Karena kalau kita sejago apapun, sehebat apapun, nggak ada di tempat yang benar, sulit teman-teman. Ya, sulit banget. Saya ada satu teman ya, dia orangnya smart sekali teman-teman. Smart sekali, pintar sekali. Dia adalah salah satu programmer terbaik Asia Tenggara. Mungkin sekarang Asia lah. Ya, jadi bayaran dia, kita lihat dari perjalanan karirnya deh. Pertama dia lulus kuliah langsung di hijack sama Jarum Group. Habis itu di hijack sama karuselnya Singapura. Dari Singapura dia ke Booking.com di Belanda. Itu pun bayarannya udah pakai share, nggak pakai gaji doang. Ya, dari dari Booking.com dia di hijack ke London sama Bloomberg sebagai programmer. Dari karirnya aja kan segitu cemerlangnya. Betul nggak? Bayaran dia aja udah pakai share, bukan pakai duit doang. Ya kan, seusia saya. Akhirnya dia ada idealisme untuk balik ke Indonesia. Ya, balik ke Indonesia. Gaji dia teman-teman, di luar, itu mungkin 1 bulan itu minimal-minimal ya. 1 Zenix baru pun dapat. Itu paling minimal. Balik ke Indonesia dihargai berapa? Menurut teman-teman. 1 Zenix baru itu mungkin sekitar 600 lah ya. Balik ke Indonesia, kira-kira berapa? Dengan track record yang seindah itu, sebagus itu. Ayo, ada yang bisa jawab?
UMR gila kali UMR bro. Berapa? Cepet. Berapa? Tiga. Kalau gila 30. Cepet. Ada lagi? 60. Ya, ya. Dia ditawarin salah satu tech company yang oke di Indonesia 50 juta. Ya kan? Di situ saya sadar, lu mau sejago apapun, tempatnya salah, nggak akan dihargain. Ya kan? Akhirnya ya memang dia pulang ke Indonesia bikin startup sendiri dan segala macam ya kan. Tapi kan itu pilihan dia. Tapi kalau sama-sama karir sebagai karyawan, di sana dihargai. Menurut saya, oke lah Indonesia mungkin tidak apa namanya tidak sekuat itu company-nya dibandingkan Bloomberg misalkan. Tapi kan lu dari 600 ke 50 itu kan gila banget kan. Kalau lu bayarin setengah, gue masih masuk akal. Oh mungkin rupiah sama pound sterling beda mungkin kan. Tapi ini bedanya 90%. Ya, dia juga ngomong, gila Ken, di Indonesia sih gila dia ngomong. Nggak bisa hidup gue kalau di Indonesia. Ya walaupun masih bisa hidup 50 juta. Ya kan? Gitu teman-teman. Ya, jadi kita harus bersyukur ada di tempat yang tepat. Karena kalau di tempat yang nggak tepat, satu kita nggak dihargai, kedua potensinya nggak keluar. Gitu. Ya, banyak orang yang ngerasa kayak, oh gue pasti bisa nih segala macam, tapi ketemu ekosistem yang nggak tepat juga mati-mati juga teman-teman. Makanya bersyukur banget ya, paling nggak kita Sabtu masih bisa ngumpul, teman-teman ya. Banyak di luar sana agent pro juga yang mungkin tidak punya privilege kayak kita nih, masih ada training segala macam. Jadi kita harus bersyukur teman-teman. Ya, next bro. Nah kalau udah bersyukur, nextnya kita ngapain? Kalau udah bersyukur, nextnya kita ngapain? Ya, boleh di next. Simple teman-teman. Kita cuma perlu mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Kalau sudah diberikan berkat, tapi tidak dimaksimalkan, itu sama aja kayak mengejek yang memberikan berkat menurut saya. Contoh. Um, contoh ya. Ko Erison kasih kontes. Satu case minimal 6 juta API dikasih tas LV. Ngejar nggak? Minta kalau kita mau. misal musik. Misal ya, misal, ya kan? Ngejar dong, ternyata kejar nih, banyak yang dapat sekelas ini semua dapat, ya kan? Horizon kasih LV satu-satu. Wah, KW. Enggak lah, sekelas Horizon enggak KW lah, kasih satu-satu. Ya kan, kasih satu-satu. Teman-teman, itu kan berarti dikasih berkat toh? Enggak dikasih LV satu-satu. Pasti ada. Minggu depannya misalkan ya. Jadi saya lihat tadi sih Horizon di mobilnya banyak LV, mungkin dibagiin habis ini kan. Minggu ini dibagi nih. Sore ini habis kelas ini dibagiin satu-satu. Wah, thank you ya. Tahun lalu kamu hebat misalnya. Semua dikasih, ya kan? Nah, minggu depan saya jamin ada yang LV-nya dipakai, ada yang nggak dipakai. Ada yang LV-nya dipakai, ya kan? Wah, gue happy nih ya, gue dapat berkat dari Horizon, gue pakai, ya kan? Mungkin jadi tas kesayangan dipakai, di foto segala macam. Ada juga yang cuma ditaruh di lemari. Gue sayang lah sama ini, nggak mau gue pakai, gue taruh di lemari aja. Berguna nggak dia di lemari? Enggak toh, harus dipakai kan. Biar kelihatan nih, wah ini hadiah dari agency owner gue nih gitu kan. Nah jadi sama teman-teman, ketika kita dikasih berkat, dipakai. Ya kan? Tuhan kasih kita rumah yang bagus, Tuhan kasih kita agensi yang bagus, Tuhan kasih kita bisnis yang bagus. Kerjaannya ya dikerjain. Kalau punya potensi cuma dimasukin dalam lemari, nggak jadi apa-apa. Cuman jadi pajangan doang. Oh iya, gue tahu sih, gue bervalue, gue tahu sih, gue bisa HO, gue tahu sih, gue bisa sales idea, nggak pernah dipakai jadi apa? Jadi pajangan doang, ya kan? Makanya, menurut saya, ketika leader teman-teman udah merekrut teman-teman dan bawa teman-teman ke bisnis ini, dan teman-teman tahu bisnis ini bagus, potensinya dikeluarin. Apa yang harus dikerjain? Dikerjain, ya kan? Tugas kita cuma dua, pasti semua tahu. Apa? Oke, selling sama rekrut, ya kan? Selling sama rekrut, saya tulis deh. Tugas kita cuma dua.
Dan gue yakin di sini pasti jago semua. Di sini cuma kita selling, rekrut. Untuk mempertajam, kita cuma ngelakuin 3 hal. Apa? Untuk mempertajam selling sama rekrut, kita ngapain? Training. Ini nih, training. Terus, oke, action atau activity. R-nya, review. Sesimpel 3 ini doang, betul? Ya nggak? Jadi yang kita kerjain kan cuman kita praktekin ini, kita pertajam lewat ini. That's it. Itu doang sebenarnya. Tugas kita sebagai agent asuransi, sebagai leader, apapun itu cuma ini doang. Betul? Ya nggak? Pertanyaannya, simple question teman-teman. Simple question. Training, fasilitasnya ada. Betul nggak? Ya kan? Activity tergantung diri sendiri. Ya kan? Review juga tergantung diri sendiri. Oke? Kalau teman-teman diberi barang bagus, diberi bisnis bagus, ya kan, ada mentornya, ready, mentornya udah siap ngajarin, misalkan, yang harusnya minta training, yang harusnya minta review, itu siapa? Agent. Faktanya masih banyak kan. Kalau misalkan ya, sorry nih, di sini sih pasti nggak ada. Kalau misalnya leader masih ngingetin, bro, training bro, review yuk bro, teman-teman, fungsi kita sebagai agen asuransi belum berjalan. Fungsi kita sebagai agen asuransi yang benar, yang pengen breakthrough lah, pengen do the best lah, belum berjalan. Karena kita nggak ngomong prudential deh, kita contoh bisnis lain. Ya, kita coba contoh bisnis lain deh. Contoh, ada 3, misalkan nih teman-teman disediakan mentor. Teman-teman punya bisnis nih, misalkan ya, entah itu jual bakmi kek, kelontong kek, apa kek, teman-teman disediakan mentor memang. Ya kan? Mungkin nggak mentornya ngomong, bro, yuk kita training bro, mungkin? Nggak mungkin. Bro, review bro, yuk kita datang ngumpul review, mungkin? Nggak mungkin. Kita yang pasti reach out. Bos, gue ada kesulitan nih, tolong dong, kejadiannya begini-gini-gini, apa yang mesti gue benerin? Itu kan, kalau di bisnis konvensional begitu kan, kenapa di prudential kebalik? Ayo, teman-teman saya nggak sombong, boleh tanya Winner Ngadin, saya nggak pernah diingetin buat ikut training, review pun saya yang minta. Karena saya ngomong, waktu itu zaman saya baru naik UM, waktu itu kan belum ada AAB kan, baru naik UM. Waktu itu dapat challenge dari Prudential, dalam 6 bulan harus 150 juta buat jadi AAB. Ya kan, itu challenge-nya. Sampai Maret saya nol. Ya kan? Saya panggil Winner. Karena apa? Karena apa yang saya jalanin itu nggak works. Jadi butuh ini. Saya yang panggil leader saya, bukan dia yang panggil. Gitu loh. Kalau dia yang panggil biasa kita happy-happy. Ya, nah itu. Gitu. Awal-awal teman-teman buat agent baru mungkin ya kita di remind, itu wajar teman-teman karena kita belum tahu kalau ini adalah bisnis, the real business, the real yang memang kita punya kuasa atas diri sendiri itu belum. Tapi ketika kita makin dewasa, harusnya udah kebalik, kita yang harusnya minta terus. Nggak tahu kejadian di tim saya ya, saya ngomong di tim saya sendiri deh, di tim saya sendiri. Di tim saya sendiri, ketika agent join, ya kan, saya udah tahu ini bisa jadi leader atau enggak. The moment paling butuh 1 bulan. Bedanya apa? Kalau yang mungkin bisa naik adalah dia tiap hari pasti ngerecokin saya, teman-teman. Setiap hari pasti ngerecokin saya. Ken, ada kasus ini. Ken, kalau ini ngomongnya apa? Ken kayak gini. Itu pasti 90% tebakan saya benar. Pasti naik. Tapi kalau yang santai, ditanya, ada activity apa, baru jawab. Itu bukan nggak bisa, teman-teman. Tapi progresnya akan lebih lama. Dibandingkan teman-teman punya problem langsung tanya, bos, ini gimana? Kok ini gimana? Ini gimana? Beda, teman-teman. Nah, perlakukanlah Prudential memang sebagai bisnis ya, teman-teman. Enak, teman-teman, di sini. Punya problem, ada yang bisa benerin. Enak banget. Saya punya nasabah yang pebisnis, teman-teman pebisnis. Dia ngomong, lu enak banget loh. Punya problem, pusing.
ngadu leader. Tempatnya mau ngadu siapa? Bawa pusing, ya kan? Pusing, bawa tidur, bangun, masih pusing. Ya kan? Kayak gitu terus kan berulang kan. Kalau kita pusing, telepon. Win, gue ada problem gini. Ya kan? Belum puas nih. Ya kan? Belum puas misalkan sama leader. Gue ke atasnya lagi. Der, gue ada problem gini nih. Belum puas. Kopras, gue ada gini nih. Mentok, kok gencar, gue ada begini nih. Sampai dapat solusinya. Kalau gue. Kenapa? Ya ini bisnis gue pengen bisnis gue berkembang. Ya gue harus cari cara gimana caranya kalau ada problem harus terselesaikan. Nggak bisa problemnya lama-lama. Gitu loh. Harus cari cara terus gimana berkembang. Mikir terus sih. Gitu. Ya, next, bro. Nah, ya, dikasih bisnis bagus jangan disia-siakan. Ini satu. Kedua, teman-teman. Jalanin pro, teman-teman. Tadi gue setuju banget. Gue tadi ngobrol sama Querison di bawah. Nggak boleh kebanyakan terlalu banyak mikir. Ya, nggak boleh terlalu banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir, kayaknya malah jadi ruwet banget ya. Teman-teman gini deh, siapa di sini yang kerjanya 1 minggu full, Senin sampai Minggu? Ada? Wih, mantap sekali Koko. Gila. Bagus, itu bagus. Ya. Padahal, padahal si Koko ekspektasinya banyak yang angkat nggak tahu sendiri. Ya, ya kan? Biasa duduk belakang itu, ekspektasinya kan semua ngangkat kan. Lah, gua nggak ada sendirian. Ya, makanya gatal. Nah, jadi gini teman-teman. Anggaplah ya rata-rata deh, anggaplah rata-rata kita kerja seminggu tuh 5 hari. Ya kan, 5 hari. 1 hari ketemu dua, possible nggak? Makan siang, makan malam doang nih. Ya, belum tea time lah, belum apa segala macam. Anggap makan siang, makan malam. 1 hari, 2 orang. Oh ya, habis ya, sorry. Thank you kok. Ya. 1 hari 2 orang. Oke, 5 hari berapa? 10 orang. Teman-teman di sini pada pegang HP kan? Nanti ada bantu saya ngitung ya. 5 hari 10 orang. Betul? Anggaplah rasionya. Anggaplah kita agent standar. 10 banding 1. Berarti dalam 1 minggu, 1 case. Betul nggak? 1 bulan, 4 case. Oke, sampai sini ngikutin ya. Teman-teman, di Jakarta, sekali ngambil satu keluarga misalkan ya satu keluarga itu kebanyakan. 1 orang deh, atau premi rata-rata deh, 1,5 juta. Biasa aja atau gede banget? Biasa lah ya. Oke, anggaplah ya, 1 case, kita nggak usah 1,5 deh, 15 juta API aja. Ya, 15 juta API. Berarti 1 bulan, berapa tuh? 60 juta. 1 tahun, 700, habis lagi kok. Nggak bersahabat nih. 720 juta. 1 tahun, 720 juta. Dapat apa ini? Dibuletin 725 lah ya, beda dikit. Dapat. Kalau kayak gini, startup susah nggak? Nggak usah pakai hati dulu, pakai logika dulu. Ya kan? Hitungannya begini dong. Ya nggak? 720 juta. So, teman-teman, bener kata Ko Harrison, nggak usah dipusingin terlalu, oke, gue harus 1 hari ketemu 9 orang misalkan. 1 hari cukup prospek 2 aja. Makan siang, makan malam, makan siang, makan malam, makan siang, makan malam. That's it. Nyampe kok harusnya. 725. Nah, anggap teman-teman ya, anggap. Kan tadi 725 juta. Ya kan, per tahun. Anggap komisi standar-standar lah ya, kita main bukan yang Peru Cinta 30, kita anggaplah 25 sama 10. Tahun pertama 25, tahun kedua 10.
Standar dong, PCB, ya kan? Total dapat komisi berapa? Nah, dari 725, berapa kok? 245. Saya juga nggak tahu nih, belum ngitung. 253. Bonus berapa? Berapa? Ah, berapa berarti? 126. 9, 7, 376, 379 juta, teman-teman. Dengan cuman mengerjakan sehari ketemu dua konsisten. Nggak hitung Sabtu Minggu. Ya kan? Dapat segini. Worth it nggak? Worth it nggak? Oke, worth it ya. Siapa di sini agent, by the way? Oke. Dapat segini, kok, sorry, bisnis kerja kok? Kerja. Oke nggak kok segini income? Oke ya, setahun oke ya. Bagi 12 berapa sih ini, teman-teman? 31 ya? 31 juta per bulan. Oke, dapat promosi, dapat Star Club. Betul? Jalan-jalan yang mungkin dapat LV dari Ko Erison. Oke, nah ini oke dong, ya kan? Oke dong. Sekarang pertanyaan buat leader, ini juga pertanyaan buat saya. Leader, ada leader? Halo? Ada dong? Ada dong? Oke. Kalau tugasnya 1 tahun, nggak usah banyak-banyak deh. Cari 2 orang yang bisa 725. 725 nya cara kayak tadi. 1 tahun cari 2. Possible nggak? Jangan pakai hati dulu. Logik. Logiknya possible dong. Pernah itu nggak dapat berapa? OR-nya. AAB. Ayo berapa? Komisi AAB tahun pertama OR tanpa OR tanpa ekstra OR. Berapa? Tahun kedua 30. Oke. Anggaplah kita jumlahin lah ya. 75. Dari berarti 725 kali 2 kan 2 orang. Berapa tuh? 1450. Ya kan? Bener nggak 1450? 75% dari 1450? 75% dari 1450. 1087. 1,87 miliar. Bener nggak? Ya kan? Belum ekstra OR. Bener nggak kok hitungannya? Saya cuma percaya koko ini aja nih. 75%. Bener nggak? Coba kalkulator. 75% kali 1450. Oh iya, kali 25% dulu, sorry. Kali 25%, bener. Iya. 271. Saya coret. 271 juta. Oke nggak? Dari cuma 2. Belum lagi kalau yang kecil-kecil segala macam. Oke? AB. Berapa? OR tahun pertama? 70. OR tahun kedua? Ayo. Oke. Berarti kan 110. Ya kan? Kali, anggaplah sama. Cari 2 orang. 1450 kali 25%. Berapa OR-nya? Hah? 1450 kali 25% kali 110%. 398. Tambahan uang segini oke nggak? Di luar komisi pribadi, di luar ekstra OR, di luar kontes, di luar ini itu. Tambahan fix segini. Oke nggak? Nah, kalau oke, ayo dikejar. Ya kan? Makanya saya pernah dengar dari salah satu leader di GPS, dia ngomong gini, wah agak kasar sih, tapi saya perhalus coba ya. Kayaknya
kurang bijak. Ya kurang bijak lah istilahnya ya. Kurang bijak rasanya kalau Prudential memberikan kita begitu besar, tapi kita ambilnya dikit. Ya kan? Istilahnya yang dia pakai sih goblok waktu itu. Ya kan? Tapi saya pakai kurang bijak. Kurang bijak rasanya kalau Prudential memberikan segitu besar, tapi kita ambil cuma sedikit. Dia ngomong namanya meremehkan Prudential namanya. Ya kan? Ayo teman-teman. Ya. Apakah ini pasti achieve atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi paling enggak pola kerjanya udah tahu dulu. Gitu loh. Ya, buat agent, ya kan lumayan tambahan 379 juta tahun ini. Ya kan, buat leader tambahan ada 271.398. Ini oke sekali teman-teman. Ya, problemnya kalau kita nggak dapat, orang lain yang dapat kok anyway. Jadi anggapannya kita subsidi mereka yang dapat. Gitu. Ya, jangan. Kalau bisa kita yang ambil, ngapain kita subsidi orang lain? Toh kita masih perlu, keluarga kita juga masih perlu. Ya, jangan pernah mau untuk, aduh ya udahlah next year enggak. Ya mumpung awal tahun, yuk kita geber. Ini PR buat saya juga kok. Jadi ini refleksi buat saya juga. Gitu. Ya, 2024 mungkin adalah salah satu tahun yang menurut saya, buat saya ya, agak berat karena saya, apa ya namanya, rencana kerjanya semua berubah ketika repricing menyerang. Ya kan, tapi ya udah, gitu. Apa yang bisa dikerjakan tahun ini? 2024 udah lewat, apapun yang terjadi lah, gitu. Ya, jadi yuk fresh start gitu loh. Orang banyak ngomong, aduh, udah bulan Februari udah habis nih masuk Maret, ya udah start dari Maret, gitu loh. Nggak ada yang harus, aduh, Januari gagal, Februari gagal, berarti Maret gagal kan enggak. Ya, boleh next. Nah, teman-teman, di sini eh, ini refleksi saya yang terakhir, teman-teman ya. We are here for a reason ini maknanya buat saya gede sih. Teman-teman, saya merasa kayaknya nggak ada hal yang namanya kebetulan. Ya, kita pasti di sini ada namanya jodoh ya, kalau di istilah kita ya, jodoh. Jadi kalau teman-teman sudah bertemu leader, ya kan, si A, si B, si C, siapapun leadernya, ya itu berarti mungkin adalah jodoh yang memang sudah takdirnya, gitu loh. Teman-teman tahu bedanya takdir dengan nasib? Ada? Tahu? Nah, oke, ya, yang satu bisa dirubah, yang satunya enggak, ya kan? Nah, yang nggak bisa dirubah kan ya kita terlahir laki-laki perempuan, kita terlahir misalkan dari keluarga yang mana, segala macam. Yang bisa dirubah kan banyak hal, ya. Nah, kita bertemu dengan leader, ya itu entahlah leader teman-teman masing-masing A, B, C, itu kan berarti sudah jalannya, udah jodohnya di situ, ya kan? Nah, nggak ada yang kebetulan. Pasti ada alasan kenapa. Contoh, oh saya undernya winner, oh si B undernya Eder, oh si C undernya Kopras. Itu kan ada alasan masing-masing. Kalau ngomong kepribadian saya, apakah sama dengan winner? Itu jauh berbeda. Ya, apakah kepribadian setiap agent dengan leadernya pasti sama? Enggak. Tapi pasti ada alasan kenapa kita dititipkan di Prudential sangat dengan leader itu. Masalahnya adalah kita biasanya terlalu malu untuk apa sih namanya, ngeruk, apa sih ya istilah bagusnya ya, mengeruk lah ya keahlian si leadernya, ya kan? Yang biasa nih ya agent di luar sana yang terjadi adalah ketika gua tidak closing, gua malu ketemu leader gua tidak punya hal untuk dibicarakan dengan leader gua. Enggak teman-teman, justru ketika belum closing itulah saat paling tepat untuk gedor leadernya supaya yuk bergerak, yuk gua mesti ngapain gitu ya teman-teman. Harusnya slide saya habis, betul bro? Oke, thank you teman-teman, hopefully berguna. Saya kembalikan ke Koko N. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi dong, teman-teman. eh Boleh minta waktu buat tanya jawab boleh ya? Oke, saya kasih 3 pertanyaan buat teman-teman yang mau nanya. Mumpung kedatangan orang yang sangat luar biasa nih. Ada gak? Ada, langsung. Ah, halo, Ya, Bro kok. Kendi, saya mau tanya kan tadi awalnya berawal dari orang introvert.
ya di presentasi juga nggak mau. Nah, setelah ke kantor, oke menyodorkan diri tanda tangan. Tapi kan orang introvert ini apakah waktu itu dalam keinginan, saya mau coba, atau memang modalnya yang introvert yang mesti disuruh-suruh. Ayo dong lu prospek, ayo dong lu referensi kan, apalagi setelah pertama kali mencoba dan itu bisa langsung closing, langsung resign. Nah, hal-hal apa tuh yang membuat kayaknya bisa pede banget gitu untuk resign ini seperti itu dan percaya bahwa bisa jalanin bisnis Prudent dengan sampai sekarang ini. Kan pasti ada juga tantangannya. Intinya pertama kali itu yang introvert itu. Apa yang membuat bisa yakin bisa jalanin? Udah itu aja. Oke, thank you. Ko siapa kok? Sorry. Ko Robi ya. Thank you kok. Apakah langsung segitunya berubah dari introvert sampai terus enggak? Itu enggak juga. Sampai sekarang saya masih introvert teman-teman. Ya masih apa ya istilahnya ya. Kalau bisa nggak ketemu orang tuh saya lebih happy sebenarnya. Ya kan? Tapi mungkin bedanya sekarang sudah lebih berkembang, udah tahu kapan waktunya untuk ya it's my time buat hold back, ya kan di rumah santai, ada tahu kapan untuk memang ketemu orang, ya kan? Tapi dulu ketika mulai masih sama kok, ketika mulai pertama kali saya selalu duduk pojokan, ya Eder dulu selalu ngomong ke saya, Ken lu itu kalau nggak dicariin nggak ada yang tahu lu datang atau enggak. Tidak terasa kehadirannya teman-teman, ya. Bayangin ya teman-teman, setidak berasanya saya duduk di pojok waktu itu, di tempat si Ko Acong tuh waktu itu ya, duduk di belakang training, ya kan bubar tuh saya masih duduk tuh teman-teman. Eder bisa telepon loh, Eder itu di kelas yang sama duduk di sini. Telepon, Ken hari ini lu datang training nggak? Nggak berasa teman-teman di ada saya, gitu loh, nggak kelihatan ya. Jadi memang nggak berasa, cuman gini kok, mungkin karunia Tuhan lagi yang buat saya adalah saya orangnya lumayan suka baca buku gitu loh. Dan sebenarnya saya tahu sebelum masuk Prudential, kalau salah satu hal yang bikin kita untuk berubah lebih cepat adalah belajar dari pengalaman orang lain. Ya kan, mesti networking lah, mesti bisa komunikasi dan segala macamnya, itu saya tahu. Nah, cuman waktu itu tidak tahu gimana cara untuk keluarnya. Maksudnya gimana caranya untuk gue bisa communication skill segala macam itu nggak tahu caranya. Nah, ketika di Prudential diajarin, kebetulan memang saya sadar sendiri kalau saya harus coba gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu saya ngekos di Tanjung Duren. Saya ada teman yang tinggal, kayaknya saya pernah cerita ini 2 tahun lalu deh. Saya tinggal di Tanjung Duren. Teman saya ada yang tinggal di apartemen Medit, ya kan. Hampir setiap hari saya minta ketemu sama dia, either di Starbucks atau di mana, untuk jadi bahan saya belajar. Belajar ngomong one on one. Karena saya nggak pede banget ngomong sama orang kok. Nggak pede banget, nggak bisa tuh liatin mata, ngobrol, itu nggak bisa. Bener-bener, pertama teman-teman, ini nih, sedotan ini abis saya gigitin. Saking gugupnya, sedotan Starbucks tuh abis teman-teman. Nggak tahu mau ngomong apa loh, sama teman sendiri loh, yang sering main. Nggak tahu ngomong apa. Jadi segitu introvertnya, 3 bulan lah kurang lebih saya belajar kok. 3 bulan saya belajar bangun pede, gimana caranya saya bisa ngomong sama orang, gimana caranya saya bisa lebih pede ngelihat mata orang, itu belajar, benar-benar belajar. Dari YouTube lah, baca buku segala macam saya belajar. Nah, terus saya berpikir, kalau saya sudah belajar dan ternyata bisa, maksudnya kan berprogres tuh, dari yang nggak bisa sama sekali, kurang lebih 3 bulan, bisa. Ya kan, bukan bisa banget lah, lumayan bisa lah, lumayan lancar. Kenapa enggak skill ini saya pakai untuk cari duit juga? Gitu loh. Mikirnya waktu itu kayak gitu ya, kenapa enggak gue cari duit juga nih? Nah, kebetulan saya orangnya itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, belum bisa menjalani 2 itu sekaligus kok. Gitu. Ada nggak masa-masa part-time? Ada, teman-teman ya. Dari Januari sampai Maret tuh memang part-time. Jadi begitu pulang dari Desember lah, dari Desember sampai Maret tuh memang part-time. Jadi pulang, saya kerja, fokus ke kerja. Kerja, fokus ke kerja, begitu pulang, ya jam 6, begitu pulang jam 6, setengah 7 misalnya sampai kos, mandi, makan, ketemu orang. Gitu, ketemu orang misalnya di CP, atau ketemu di mana, Tanjung Duren, bisa jam 11, jam 12, segala macam. Ya 11-12 lah biasanya, sampai mentok-mentok jam 1 pulang, kayak gitu setiap hari. Kurang lebih. Jadi saya paksa untuk sehari itu minimal bisa ketemu 1 saat part-time. Nah, di situ saya ngerasa, memang belum closing kok, memang belum closing, tapi saya ngerasa kayaknya deket nih. Biasanya teman-teman kan ada merasa tuh, udah activity, terus kayaknya closing udah deket nih. Nah, feeling itu yang bikin saya, udah deh, gue full time aja deh. Toh, pemikiran kedua ya,
Waktu itu kan saya usia 23-24 tahun waktu saya full time. Saya mikir, toh saya bukan orang yang jelek, ya kan? CV saya juga lumayan oke, bukan orang yang ya nggak punya value segala macam. Saya pikir kalau 1 tahun saya coba, ternyata fail, saya bisa balik lagi kok kerja. Tapi 1 tahun ini saya cobanya bener-bener cobanya kayak orang bener-bener emang agent asuransi pada umumnya ya, keluar pagi ya kan, pulang bisa sore malam kayak gitu terus. Gitu sih kok. Itu jadi prinsipnya adalah cuman mikir ya udahlah. Paling utamanya adalah ya udahlah, ini skill bagus, gue sambil belajar toh memang digunakan sambil dapat duit, plus kalau gue fail gue bisa balik lagi. Gitu sih kok. Ada lagi teman-teman? Yosua ya? Nanya? Nggak ada. Nggak ada yang mau nanya stock pick nih. Beliau jago loh. Waduh. Oke, silakan bro. Pak Erison mau nanya Bentar apa? ya. Setelah ini giliran ke Yosua BTW. Oke. Jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan kok Candy, ini pertanyaan template ya. Template. Udah pada bosan teman-teman di sini. Ya, tanpa berlama-lama lagi pertanyaannya jadi begini. Sepanjang Ko Candy sudah hampir 1 dekade berarti ya di Prudential. Ya. Pernah nggak sih ada orang datang lalu ujuk-ujuk mau mencumi-cumi Ko Candy untuk pindah ke perusahaan lain? Oke. Bagaimana Ko Candy menyikapinya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you. Itu mah nggak usah dijawab teman-teman. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Paling baru itu minggu lalu. Dia chat saya di LinkedIn, teman-teman. Ya, terakhir tuh chat saya di LinkedIn. Dia ngomong, bro masih di Prudential? Saya ngomong, masih Pak, kenapa? Dia ngomong, boleh nggak kita ketemu, terus siapa tahu ada peluang juga untuk saya. Dia ngomong kayak gitu, ya kan? Happy nggak teman-teman kalau di chat begitu? Happy, ya kan? Nah, cuman sebenarnya apa ya, rapi teman-teman. Dia bikin tuh menurut saya kronologi itu bagus. Jadi di LinkedIn itu dia ada posan dia lagi mencari peluang, ya kan, insurance itu juga oke segala macam. Jadi sebenarnya rapi. Saya lihat juga, oh mungkin ya. Tapi saya langsung ngomong, keperluannya apa ya Pak? Kalau misalkan untuk membujuk saya untuk pindah ke asuransi lain, nggak perlu buang waktu. Udah kayak gitu aja. Sampai sekarang nggak bales. Gitu. Jadi saya selalu ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada yang chat, bro mau ketemuan yuk agent asuransi, saya tanya, tujuan lu apa? Kalau misalkan untuk narik saya ke asuransi lain, nggak perlu bro, thank you. Udah gitu doang sih bro. Jadi ya tadi ya, maksudnya gini, menurut saya, yang pindah itu bodoh. Ya, simple deh. Oke lah, misalkan lu diiming-imingi uang segala macam, tapi kan lu start karir dari nol. Ya kan? Lu mesti bangun lagi dari nol. Ya kan? Lu mesti ngomong apa ke nasabah lu, bro, gue pindah. Oh iya, sih lo. Ya, lu ngomong mesti pindah, gue sekarang pindah. Yang dari dulunya lu ngomong gue loyal akan stay, lu pindah. Ya kan? Orang juga ngelihat lu udah beda. Terus tadi, ya kan yang saya ngomongin depan, kita semua udah di tempat yang terbaik. Apalagi sekarang ya, menurut saya dengan manajemen yang baru itu improve-nya juga lumayan. Lu udah dapat segala macam yang bagus, lu pindah, itu kan bodoh. Lu mau ngomong kayak gini, oh di company baru lebih bagus, company baru lebih ini. Bro, bulan madu bro. Selesai bulan madu lu mau jadi apa? Ya kan, bulan sabit kayaknya. Ya kan, bulan madu mah semua gampang. Ya kan nih teman-teman, kejadian kemarin persis, ada teman datang ke rumah. Ya kan, teman datang ke rumah, sepupunya pakai P lah, ya asuransi sebelah. Hampir sebut merek, takut saya. Ya pakai asuransi lain, asuransi sebelah. Ya, ya teman-teman kalau di kita kan gini, misal ya, ini bulan apa nih? 1 Maret, 1 Maret ambil polis, misalkan ya. Misalkan bulan tahun depannya deh, April 2026,
sakit GERD katakanlah. Oke. Maret, ulang tahun berikutnya, Maret 2027, anggaplah naik premi. Fair nggak? Anggaplah ya, repricing. Fair nggak? Fair dong, misalnya repricing, fair lah. Ya kan? Tapi kalau repricing plus dikecualikan GERD-nya, fair nggak? Terjadi, teman-teman. Dikecualikan. Jadi dikecualikan pernah klaimnya. Mampu. Nah, lo masa honeymoon lewat, bro. Ya, honeymoon semua let's go sini murah. Kena lo. Dia ngomong sepupunya. Jadi sepupunya dapat surat, itunya dikecualikan. Gitu. Jadi lo ya. Terus dia ngomong dulu mamanya, ya kan, pindah ke sana karena premi prudensial mahal katanya. Sekarang repricing, siapa lebih mahal? Siap lo honeymoon lewat kan? Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat saya pribadi ya, malah bingung loh. Orang pindah itu kenapa? Ya kan? Bullshit lah masalah produk. Nggak mungkin ngomong iya produk sini lebih bagus. Bro, semua produk bagus contekan prudensial. Ya kan, lu mau ngomong apa? Ya kan? Lebih bagus juga karena, nyontek prudensial udah keluar duluan, paling gua ubah dikit-dikit. Ya, itu mah lu nggak usah ngomong, itu semua juga bisa ngelakuin, ya kan? Jadi nggak ada alasan buat pindah menurut saya. Jadi, yang datang ke saya, ngomong komisi sini lebih gede lah, apalah di sini bisa terima GIO lah segala macam, nggak mempan. Karena saya tahu itu bulan madu. Setelah bulan madu, ya bulan sabit. Ya, nggak bisa. Nggak mempan. Gitu sih. Ya. Kan anak muda kan aktif di medsos lah ya. Ya. Gue perhatikan kalau lu sangat aktif di threads. Dan threads lu cukup viral. Ya. Ya, cukup viral ya. Bener ya? Ya. Boleh dong lu kasih tahu ke kita-kita apa yang lu lakukan di threads itu. Sehingga gue juga memerhatikan lu. Lu cukup jago di sana dan lu bisa connect di orang-orang gak dikenal apakah ada hasil atau tidak di situ. Oke. Thank you ya Ken. Oke, sebenarnya awal mula masuk threads itu karena pure iseng teman-teman. Karena gini, biasanya cowok itu apa ya? Threads itu ya IG, Twitter versi Instagram lah. Enaknya nggak mesti posting gambar, jadi bisa cuma kata-kata doang. Nah, saya kan agak malas tuh mesti foto dulu lah segala macam. Tapi kadang kan gini lah, kita kalau nonton sesuatu kan pasti ada pop up pemikiran-pemikiran sesuatu kan. Nah, enaknya kan kayak Twitter, langsung tulis aja enter, beres kan. Nah, ternyata waktu itu memang ternyata banyak yang ada react, komen dan segala macam, ya kan. Nah, waktu itu pas lagi jalan-jalan di Bali, kepikiran teman-teman. Gini, tugas kita kan harus kreatif gimana caranya market itu ada terus. Either buat rekrut, either buat jualan. Ya kan? Itu kenapa kan community itu sangat penting buat kita masuk kan. Nah, saya mikir, saya pribadi itu enjoy banget untuk merekrut orang yang tidak saya kenal, teman-teman. Saya enjoy. Kenapa? Ini balik lagi ya, disclaimer-nya adalah ini saya. Oke? Kalau teman-teman beda ya tinggal ikutin leader teman-teman. Saya lebih enjoy kenapa? Karena kan ada hubungan pribadi, ada hubungan profesional sebenarnya kalau kita berbisnis di Prudential. Nah, kalau saya tidak kenal, hubungan pribadinya itu lebih sedikit. Gitu. Jadinya dia masih menganggap saya itu lebih ke arah memang mentornya dia untuk di bisnis ini. Nah, versi itunya lebih gede, jadinya lebih enak buat saya. Tapi kan ada juga leader-leader yang memang banyak di tempat saya juga banyak yang memang personal lebih gede dan mereka enjoy. Ya itu pilihan lah. Nah, saya lebih suka yang tidak dikenal. Saya mikir nih, caranya saya bisa menciptakan kolam yang isinya orang-orang tidak dikenal. Gitu loh. Nah, akhirnya masuk di thread, saya waktu itu mikir, saya kayaknya kalau misalkan langsung ketemu banyak sepertinya tidak efektif. Saya bikinlah postingan, ada nggak yang mau ketemuan, 2-3 orang, itu sharing. Sharingnya tentang self-development sama financial. Ya kan? Saya pikir yang daftar paling cuma 3, 4, 5 orang. Jadi sekali ketemu beres. Ya kan? Ternyata yang komen banyak. Ternyata yang komen, yang komen waktu itu kayaknya hampir ratusan kok. Ya kan? Nah, akhirnya saya pusing dong.
Kan saya masa gue kontekin satu-satu tiap orang, akhirnya gue bikinin Google Form. Buat yang mau nih lu isi, ya kan? Isi ternyata ya udah akhirnya kan saya di Bali kan liburan ya segala macam pulang lihat 60. Tapi kan gini, 60 tidak semuanya itu saya ketemu. Jadi saya sortir yang mana kayaknya bisa ketemu dan mana yang enggak. Karena kan ada yang isinya luar kota juga segala macam. Saya kontekin juga satu-satu. Akhirnya ketemu sekitar 20-an orang. 15-20 orang kok ketemu. Ya kan ketemu. Nah tujuan ketemu ya sebenarnya saya fact finding dia lah intinya kan. Apakah ada yang jadi agent? Ada satu sebenarnya. Tapi belum gitu jalan gitu. Tapi nggak semuanya saya rekrut kok, jujur. Karena mungkin perbedaan gap-nya terlalu jauh, misalkan secara knowledge, secara ya sosial segala macam terlalu jauh, menurut saya agak sulit kan. Jadi nggak, tapi efektif nggak untuk ketemu orang baru? Efektif sekali. Gitu. Ternyata banyak orang di luar sana tuh yang membutuhkan community kayak begini. Banyak banget yang butuh. Jadi kalau itu juga bikin saya pede teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh mencari loh yang kayak gini bisa belajar bareng tuh mencari. Nggak banyak di luar sana yang begitu. Nah itu. Kemudian akhirnya kedua yang saya lakukan adalah saya bikin WhatsApp group waktu itu. Jadi isinya cuma saya sharing setiap hari. Ya sharing apa yang di-sharingin ya yang saya dapat dari kelas misalkan ya dapat quote apa segala macam saya sharing di grup itu kan. Nah itu ternyata itu juga yang bikin saya shock teman-teman. 700 kok. Ya kan? Tapi ya mungkin mungkin sekarang 600-an lah karena setiap hari pasti ada yang live segala macam kan. Dia mungkin masih 600-an. Tapi nah akhirnya saya berpikir dong, gimana caranya saya kelola si 600-an ini? Bener dong? Akhirnya saya buat Google Form lagi, bikin Google Form lagi, siapa yang mau meet up, yang mau ketemuan. Oke, tapi syaratnya satu, income-nya minimal 8 juta. Gitu. Kenapa? Karena harusnya orang dengan income 8 juta, harusnya secara knowledge dan segala macamnya udah lumayan. Ya kan? Itu pemikiran saya sih, nggak tahu benar atau enggak. Coba aja, ya kan? Ada yang ngisi sekitar 15-an orang. 15-an orang ngisi. Kemarin sempat ketemu, harusnya ketemu 2 orang, tapi ketemunya satu. Nah, ternyata income dia jauh di atas 18 juta, 8 juta. Dia punya salon 3 biji kalau nggak salah ya. Masih muda, umur 24, 25. Gitu loh. Nah, itu yang saya mau rekrut kok. Karena yang ngelihatnya oke. Terus ini rencana juga udah ada mau ketemuan lagi. Dia orang Bang, tapi ya itu tinggalnya jauh di Depok. Dia ngajak ketemunya weekend, tapi kan Sabtu kantor kan. Ya itu let's see lah. Jadi ada beberapa memang yang mau ketemu. Jadi ada sisa 3 lagi yang mungkin akan ketemu sih. Betul. Enggak beda, itu 2 pos yang berbeda kok. Pos yang kedua, ada yang mau join, gue lupa persisnya kok, tapi intinya adalah ada yang mau join grup, enggak yang gue buka aja deh kok. Kalau mau join apa? Threads-nya itu ya, @candywi ya. @candywi juga ya. Udah grupnya gak usah join lah teman-teman. Isinya apa yang di-sharingin juga. Oh, mana ya sebentar. eh iya nggak guna teman-teman. Bentar. Mana ya? Sampai sekarang masih banyak loh teman-teman yang komen-komen. Cuman memang tidak seramai dulu karena kayaknya waktu itu hype-nya lagi naik banget thread waktu itu ya. Bentar kok, di bawah-bawah banget nih. Betul, harus sering tulis. Benar-benar. Jadi zamannya gua aktif itu sehari minimal 5 kali gua posting. Sebentar ya. Bentar. Mana nih udah sampai bawah nih. Banyak kok. Eh, enggak nyampe. Enggak nyampe. Mana ya?
Iya, lumayan kok, lumayan. Bentar kok. Mana ya? Oh, ini. Gua screenshot kasih siapa nih? Oh, oke. Pertama ya, gue cuma iseng ngikutin tren aja. Gue cuma ngomong, Dear Algoritma Thread, ketemuin gue sama anak-anak muda yang punya growth mindset, punya goal dalam hidup, open-minded dalam segala hal, mau hidup berubah menjadi lebih baik, mau coba bisnis, mau ketemu komunitas baru, see you. Gitu doang. Nah ini sekarang postingan ini udah banyak banget yang niru, agent asuransi. Sebelah ya masalahnya yang niru. Indonesia nggak ada yang niru. Gitu. Dan yang komen di mereka juga masih banyak. Nah ini yang love aja 1.300. Yang komen 198 ya. Nah akhirnya dari situ karena rame yang komen, gue bikinin grup WA. Terus ya udah jadi situ dari grup WA sekarang sampai sekarang kok. Gitu. Grup WA-nya sekarang coba ya gue buat per sekarang itu 674. Ya lumayan. Jadi cuman sekedar sharing, tiap hari sharing, gue ketemu, misalnya gue ketemu nasabah gue nih, kan pasti ada cerita-cerita dong. Nah cerita itu gue dapat apa, gue lempar ke situ. Jadi sebenarnya udah kayak diary gue doang sebenarnya. Ya mereka mau nontonin diary gue sebenarnya gitu doang. Gitu sih. Gitu. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Boleh saya undang ke Harrison buat kasih gift.